Bab 63. Di villa tempat tinggal Daniel. Dalam satu ruang khusus bagi para hacker yang bekerja untuk Daniel. Tampak begitu sibuk dengan berbagai jenis monitor yang tampak menyala. Mata mereka mengikuti gerak tabel dan tulisan-tulisan yang terus bergerak dan berganti. Jari-jari mereka pun sibuk memijit-mijit keyboard. Daniel hanya memperhatikan mereka dengan wajah tegang. Orang-orang Daniel pun terlihat berkeringat walau AC ruangan itu cukup kencang. Beberapa layar tampak menunjukkan perubahan yang makin membuat para hacker Daniel berubah panik. Kenapa? Terblokir. Kami tak bisa masuk lebih jauh, Tuan. Apa? Daniel tersentak dengan penuh emosi. Mereka memasukkan virus pada jaringan. Apa? Daniel mendekat pada salah satu orangnya. Tuan, di sini lumpuh. Ucap orang Daniel di sisi yang lain. Daniel menoleh. Apa kau bilang? Daniel mengepalkan tangannya. Di sini juga. Daniel menoleh ke arah berlawanan. Sialan. Bukankah Kai ada di villa dengan Gara? Gumam Daniel dengan urat di kepalanya yang terlihat menonjol. Menunjukkan betapa kesal dan marahnya dia. Apa mereka melakukannya diam-diam? Tapi berdasarkan orang yang masih mengikuti Gara dan Kai. Mereka hanya bersenang-senang. Pikir Daniel menggertakkan gigi. Siapa pelakunya? Di lokasi lain di waktu yang berbeda. Malvin melihat hamparan gedung bertingkat dan bangunan melalui kaca jendela ruangan. Dia pusing. Pasalnya kedua anak gadisnya pergi untuk beberapa saat. Tentu saja dia galau kerinduan pada kedua anak gadisnya itu. Yang satu ikut suaminya ke rumah mertua. Dan satu lagi entah di mana. Akan tetapi Malvin menerima pesan dari Gara. Bahwa Kayla sedang bersamanya. Gadis itu ingin menenangkan diri. Dan Gara menemaninya. Sebenarnya, tidak masalah bagi Malvin. Hanya dia ingat bagaimana sifat dan tindakan Daniel yang mungkin akan membahayakan anak gadisnya. Kisah cinta Kayla berbeda dengan Katie. Hingga membuat Malvin cenderung menaruh lebih banyak perhatiannya pada Kai. Malvin. Flashback. Malvin menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dia memang mencari Kayla. Karena gadis itu tak kembali setelah hari mulai gelap. Embun istrinya pun sudah berderai air mata saking khawatirnya. Halo, Paman Malvin. Ini Gara. Apa kau yang membawa putriku kabur? Kai memang bersamaku. Kurang ajar. Di mana kalian? Paman. Aku tak bisa mengatakan di mana kami berada. Kayla sangat bersedih. Dia memintaku membawanya pergi jauh. Paman. Bagaimana menurutmu jika kami kawin lari? Apa? Katakan di mana kalian? Malvin memukul tembok di sampingnya. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Kayla, kau orang pertama yang aku cari. Aku akan menjaganya dengan nyawaku. Aku mencintainya, Paman. Paman, aku akan membujuknya untuk kembali. Tapi saat ini suasana hatinya sangat buruk. Kita sama-sama tahu bagaimana Kayla. Dia bisa membawa kita semua jatuh ke dasar jurang jika merasa terusik. Karena itu, biarkan aku membujuknya untuk kembali. Beri aku waktu untuk menenangkan hatinya. Kembali ke masa kini. Malvin menghela nafasnya. Aku percaya padamu. Tapi aku juga tidak segan membunuhmu jika kau menyakitinya. Anak muda. Gumam Malvin. Di villa pribadi Gara. Kai sedang memasak di dapur. Menu pagi ini adalah kare dan filet. Kai bersenandung kecil. Gadis itu terlihat sangat bahagia. Gara melangkah mendekat. Memeluk kekasihnya dari belakang. Apa yang kamu lakukan sepagi ini? Membuat sarapan. Coba cicipi. Kai mencubit satu filet ayam yang sudah matang dan menyuapkannya pada Gara. Ini enak. Puji Gara sambil mengunyah. Tapi ada yang lebih enak lagi. Apa? Kamu. Aku ingin melahapmu setiap hari. Gara menatap Kai dari samping dan menggigit kecil pipi gadisnya yang merona. Kai terkekeh. Apa kamu mau kembali? Gara mengecup tengkuk Kai. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Aku pikir, mungkin Nyonya Embun dan Paman Malvin pasti sangat mencemaskanmu. Bibir Gara berpindah menggulung telinga gadis dalam dekapannya. Kayla mengulas senyum, memejamkan matanya, menikmati setiap sentuhan Gara. Aku tahu. Jadi kamu mau kembali? Gara membuat jarak, walau masih memeluk dari belakang. Apa kau mau kembali bersamaku? Kai melirik kecil kekasihnya itu. Tentu saja aku akan mengantarmu ke rumah. Kayla mengulas senyum lagi.
mencubit satu filet dan menyuapkannya pada Gara. Selesai sarapan, Kayla dan Gara memulai perjalanan kembali. Jari kedua insan itu saling bertautan, lalu saling melempar senyum. Gara sesekali mengecup punggung tangan kekasihnya itu. Sesampainya di rumah Kai, Malvin dan Embun sudah menunggu dan menyambut keduanya. Embun memeluk erat tubuh anak gadisnya itu. Ia tak mampu berkata apapun. Kayla sudah kembali saja sudah cukup baginya. Kai melirik Malvin dengan segan. Kai melirik Malvin dengan segan. Dedi akan menghukummu nanti. Ucap Malvin menatap tajam Kayla. Yes, Dad. Tunduk Kayla memeluk Malvin. Maaf membuat kalian khawatir. Anak nakal. Malvin mentoyor kepala anak sambungnya itu. Kai nyengir. Tatapan mata Malvin beralih menatap wajah Gara. Namun dia tak mengatakan apapun. Gara memang memberitahu Malvin jika Kayla sudah setuju untuk pulang. Karenanya, mereka bisa menyambut. Di mana Katie dan Twins? Tanya Kayla karena tak melihat ketiga saudaranya itu. Twins akhir-akhir ini sering mengurung diri di kamar. Entah apa yang mereka lakukan. Begitukah? Respon Kai yang sepertinya tahu apa kegiatan adik kembarnya itu. Mereka bahkan kadang menyelinap ke kamarmu. Embun mengulas senyum kecil. Kalau Katie ke kampung halaman suaminya. Lanjut Embun. Oh ya, aku akan menelponnya nanti. Ucap Kai dengan mata berbinar dan senyum di wajahnya. Masuklah dulu. Ajak Embun. Kai melirik Gara dengan tanya. Aku masih ada urusan yang lain. Gara mengerti maksud lirikan kekasihnya itu. Kai terlihat sedikit kecewa. Baiklah. Gara menarik lengan Kai dan berbisik di telinganya. Aku akan datang nanti malam. Kai mengulas senyum lebar. Oke. Kayla menaiki tangga. Melirik kamar si kembar. Lalu mengulas senyum. Kakinya melangkah mendekat. Menyentuh handle pintu dan mendorongnya. Kai memasuki kamar Twins. Kedua adiknya itu terlihat tidur. Satu di lantai dekat meja komputer. Dan satu lagi di atas ranjang dengan kaki menggantung. Kai tersenyum geli. Kakak punya oleh-oleh untuk kalian. Kalau tak ada yang bangun. Untuk akak sendiri. Ucap Kai berbalik membuka pintu. Mana Kak? Mana? Yeay. Kak Kayla sudah pulang. Seru keduanya dengan girang mengelilingi Kayla. Dasar. Geli Kai mengacak rambut Twins. Ayo ke kamar kakak. Sepertinya kalian bermain dengan sangat keras kali ini. Bab 64. Katie melihat tubuhnya sebisa matanya jangkau. Maklumlah ya. Di ruangan itu tak ada kaca. Katie sudah mengenakan daster tanpa lengan. Dengan bagian dada rendah hingga menampakkan sedikit belahan dadanya. Katie mengusap dada atasnya yang tampak tanda kemerahan. Bekas perbuatan suaminya yang kejam. Katie membuang nafasnya seperti orang susah. Baju daster itu dia dapat dari sang mertua. Begitu tahu Katie hanya memakai kemeja Kenan, Makyun langsung memilihkan baju yang sedikit seksi. Wanita tua kurang hiburan itu tersenyum sumringah begitu melihat Katie keluar. Tentu saja tanda-tanda yang Ken buat terpampang jelas. Wah, putraku pandai sekali. Serunya dengan girang. Mungkin Makyun lebih cocok dipanggil Mak Girang. Ibu, aku rasa ini sedikit terbuka. Ucap Katie dengan kikuk. Tentu saja juga malu. Bekas perbuatan Kenan jadi terlihat jelas. Tidak, tentu saja tidak. Ujar Makyun dengan senyum nakal. Ini jadi terlihat begini karena kamu terlalu kurus. Coba lebih montok sedikit. Bibi Gati menepuk lengan Makyun dengan kekahan. Jangan membuatnya semakin malu Makyun. Dia masih muda. Oh. Katie tersenyum canggung. Entah ini hanya perasaanku atau mereka sebenarnya memang kurang ajar dan kurang hiburan. Batin Katie. Baiklah. Ayo kita keluar. Tapi, bagaimana kalau Om Ken marah? Tak usah kamu pikirkan dia. Makyun mengibaskan tangannya di udara. Sembari tangannya yang lain menarik Katie keluar. Kamu pasti capek. Kita tidak usah keliling kampung dulu. Bagaimana kalau melihat-lihat ladang kami? Baiklah. Kami punya ladang stroberi dan anggur. Ucap Bibi Gati dengan wajah senang. Ya, kebetulan pas musimnya panen. Timpal Makyun. Jadi apakah saya ikut panen juga? Yah, kamu bisa lihat-lihat atau ikut memanennya pun boleh. Jawab Makyun tentu saja dengan wajahnya yang kesenangan. Di lokasi yang berbeda di waktu yang berbeda pula.
Gara memarkirkan mobilnya di halaman villa Daniel. Dengan langkah riang Gara membawa tubuhnya masuk ke dalam villa. Saat itu Daniel sudah menunggunya di ruang utama. Melirik tajam pada Gara yang seolah tak menggubris keberadaan ayahnya. Apa kau bersenang-senang anakku? Gara menghentikan langkahnya. Bagaimana menurutmu? Bukankah seharusnya kau pun sudah tahu? Daniel terkekeh. Apa kau mengkhianati aku lagi nak? Entah. Apa yang ayah pikirkan? Aku pikir, mungkin sedikit bermain dengan Kai akan sangat menyenangkan. Oce Daniel menatap anaknya dengan senyum mengejek. Apa yang ayah inginkan kali ini? Daniel terkekeh. Apa ya? Daniel beralih membuka tutup tuts piano di depannya. Jarinya mulai memijit tuts-tuts itu. Aku hanya ingin bermain. Kayla mengguyur tubuhnya di bawah shower di kamar mandi. Gadis itu menggosok tubuhnya dengan sabun sambil bersenandung riang. Di luar kamar mandi di kamarnya, pintu yang menjadi penghubung balkon dan kamarnya terbuka. Seorang pria dengan penutup wajah masuk dengan langkah berhati-hati. Matanya menjelajah ke seisi ruangan, seolah sedang mencari sesuatu. Pria itu mendengar suara shower di kamar mandi, dan suara nyanyian Kayla. Mata pria itu menyipit. Dengan Kai malam ini, apa kau bersedia membawanya kemari Gara? Gara mengepalkan tangannya. Jika ayah menyentuh walau hanya sehelai rambutnya pun, kau akan berakhir di pemakaman. Daniel tertawa terbahak-bahak. Apa kau mampu nak? Gara menggeram. Menampakkan giginya yang saling beradu.